Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita melakukan perkuliahan kita ya melalui video ini. Jadi kita hari ini adalah sistem keuangan digital. Ya, saudara sekalian, untuk materi ini ada ujian pembelajaran. Harapan kita setelah perkuliahan ini saudara semua mampu memahami karakteristik sistem keuangan digital dan membedakannya dengan sistem keuangan konvensional. Kemudian mengidentifikasi komponen utama dalam sistem keuangan digital, apakah dalam bentuk e-money, mobile banking, wallet, digital wallet, dan lainnya. Kemudian menganalisis peluang dan tantangan yang muncul dari implementasi sistem keuangan digital terhadap masyarakat dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, dari program kita adalah karakteristik sistem keuangan digital. Saudara sekalian, sistem keuangan digital ini merupakan bentuk modern dari layanan keuangan yang seluruh prosesnya dijalankan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Nah, berbeda dengan sistem konvensional yang masih mengandalkan kantor cabang ataupun dokumen fisik dan uang tunai, tentu saja sistem ini memungkinkan seluruh transaksi itu dilakukan secara online, otomatis, bahkan real time. Ya, seperti mobile banking atau e-wallet ya, dalam bentuk Dana atau OVO, GoPay, maupun layanan peer-to-peer lending hingga sistem pembayaran berbasis kris. Nah, dalam karakteristik utama ini, saudara sekalian, kita melihat ya, karakteristik yang pertama itu adalah kecepatan. Transaksi dalam sistem keuangan digital itu dapat berlangsung hanya dalam hitungan detik. Ya. Dulu saat kita melakukan transfer antar bank itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 hari. Tapi sekarang dengan sistem real-time transfer seperti yang ada di mobile banking digital itu ya, ada BI Flash ya, atau teknologi yang lebih canggih lagi ya, blockchain ya, dalam sistem kripto itu digunakan. Nah, di mana dana langsung diterima dalam hitungan detik saja. Nah, ini menunjukkan efisiensi waktu yang sangat tinggi yang mendukung itu aktivitas ekonomi modern. Ya, kemudian fleksibilitas. Layanan keuangan digital itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Di mana nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor bank, ya, tetapi hanya melalui aplikasi perbankan digital, maka seseorang dapat membuka rekening. Kita cukup di rumah, ya kemana-mana ya pakai handphone saja, ya kita bisa melakukan transaksi. Ya bahkan sekarang pun melakukan investasi itu tanpa batasan waktu dan tempat. Ya, maka ini kan sebenarnya adalah sebuah fenomena yang memang yang sudah sangat relevan bagi masyarakat urban yang memang sangat serba cepat. Eranya kita sekarang adalah era yang serba ketidakpastian, perubahan begitu cepat, ya, sehingga memang digital ini adalah solusi, ya, solusi terkini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Kemudian berikutnya adalah efisiensi biaya. Sistem digital ya sangat menekankan biaya administrasi dan menekan biaya administrasi dan operasi. Digitalisasi ini akan mengurangi kebutuhan pegawai front office misalnya. Tidak ada lagi cetak-cetak dokumen.
ya, serta operasional cabang fisik. Nah, itu bisa sangat diminimalisir. Ya, bagi lembaga keuangan tentu saja efisiensi ini akan menekan ya biaya overhead, ya, biaya tambahan bagi nasabah, mungkin biaya transaksi yang akan menjadi lebih murah. Dulu ya kalau kita mentransfer antar bank kita bisa membayar sampai 6.000, tapi dengan melalui aplikasi BI-Fast itu hanya 2.500. Ya, bahkan kalau ada aplikasi-aplikasi sekarang ya, contohnya mungkin aplikasi Klik. Saya sendiri sering menggunakan aplikasi Klik. Aplikasi Klik itu justru tidak berbayar. Kalau di bawah 5 juta itu gratis. Ya, ada paling tambahan ya untuk kode unik ya, 100 rupiah mungkin atau bahkan 200 rupiah. Itu pun nilai itu tidak masuk di dalam aplikasi mereka, tetapi itu akan masuk di dalam saldo kita. Saldo kita di Klik itu. Itu murahnya. Makanya saya senang kalau mau transfer antar bank saya gunakan Klik. Kalau BI Fast kan masih 2.500. Nah kemudian integrasi teknologi. Ya, sistem ini akan menggabungkan ya berbagai teknologi seperti internet, ya, big data, artificial intelligence atau AI dan blockchain. Ya, big data itu akan memungkinkan analisis perilaku pengguna untuk menawarkan layanan yang sesuai. Ya, kemarin kita membahas tentang big data dan sekarang bisa dikatakan sudah menjadi sumber, ya, sumber daya terbaru. Kemudian AI, ya, AI tentu saja itu akan digunakan untuk mendeteksi kalau di perusahaan-perusahaan keuangan digital itu digunakan dalam rangka untuk melakukan pendeteksi penipuan. Ya. Layanan-layanan pelanggan umpama juga itu sudah sering mungkin juga Anda gunakan di mobile banking itu sudah ada chatbot, ya, apapun yang akan kita tanyakan kita bisa langsung menanyakan langsung di chatbot dan itu adalah tim AI yang bekerja ya. Jadi kita bisa berkomunikasi seperti ketika kita berkomunikasi di ChatGPT misalnya. Ya. Robot ini akan selalu menjawab apapun yang kita tanyakan. Ya. Ataukah juga ada dalam bentuk AI ini digunakan untuk analisis kredit secara otomatis. Ya, jadi tidak ada lagi tatap muka antar orang per orang, ya itu akan semakin efisien. Ya, tetapi ini akan AI akan secara otomatis membaca. Kemudian blockchain ini ya ini sangat memiliki tingkat keamanan yang presisi ya, sangat tinggi ya, dan transparan. Nah, itu keunikannya. Dia itu sifatnya terbuka, ya, tapi dia transparan dan sangat sangat aman. Dia sangat susah untuk dibobol yang namanya blockchain. Ya, terutama pada sistem pembayaran lintas negara dan aset digital. Nah, maka cryptocurrency itu menggunakan blockchain dan sampai saat ini belum ada yang bisa membobol ya, cryptocurrency itu. Dan saya sangat yakin ketika Indonesia menerapkan rupiah digital itu akan menggunakan teknologi blockchain. Ya, kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas ini menjangkau masyarakat ya, luas ya, termasuk kelompok yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan bank atau unbanked, ya, unbanked population. Masyarakat yang memang tidak memiliki rekening. Ya, mereka berpersepsi bahwa orang-orang yang memiliki rekening hanya orang-orang kota, ya orang-orang desa, kadang risih untuk ke bank. Mereka menganggap itu bukan tempatnya mereka. Ya, nah kalau sekarang kan siapapun sudah bisa mengakses pinjaman, ya bisa menggunakan peer-to-peer lending.
Ya, di Indonesia sendiri ya masih ada jutaan masyarakat di daerah terpencil yang sekarang ini sudah bisa mengakses layanan keuangan melalui fintech, ya, termasuk dompet digital tanpa harus ke kota besar. Dan ini akan membantu inklusi keuangan, ya, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah tentunya, ya, ekonomi desa gitu, ya. Nah, karakteristik ini tentu akan membuat ya sistem keuangan digital itu bersifat inklusif, adaptif dan modern, ya, sesuai dengan tuntutan masyarakat serta ya masyarakat apa saat ini yang membutuhkan layanan cepat, aman maupun yang praktis. Ya, nah poin penting ya bagi mahasiswa ekonomi pembangunan ini kalian semua ya bahwa sistem keuangan digital itu bukan hanya inovasi teknologi, ya, tetapi itu juga akan menjadi instrumen pembangunan ekonomi, ya, dengan memperluas akses keuangan, maka tentu ini jelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, apakah itu di ekonomi nasional, daerah, ya, termasuk pemberdayaan UMKM dan efisiensi sistem moneter nasional. Ya, yang lalu juga kita sudah membahas bahwa dalam perekonomian yang menjadi motor penggerak utamanya itu adalah sistem keuangan. Ya, maka kalau kita berbicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, maka kita tidak akan bisa terlepas dari sistem keuangan itu sendiri. Karena sistem keuangan lah yang menjadi motor kunci. Dia adalah prime mover sistem perekonomian di dunia manapun. Ya, saya kira seperti itu, saudara sekalian. Ya, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, kita lihat sekarang adalah komponen utama sistem keuangan digital. Ya, nah, saudara sekalian, agar kita bisa memahami ya sistem keuangan digital secara menyeluruh, maka kita sangat penting untuk mengetahui komponen utamanya. Ya, karena komponen ini akan membentuk ekosistem keuangan digital. Artinya bahwa semua bagian itu akan saling terhubung ya untuk menciptakan layanan keuangan yang cepat, ya, aman dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, ekosistem ini tentu tidak hanya akan mencakup bank saja, ya, dan lembaga keuangan yang formal, tetapi juga teknologi finansial atau fintech. Ya, fintech ini yang memfasilitasi berbagai layanan keuangan di luar sistem perbankan tradisional. Ya, pertumbuhan fintech di Indonesia saat ini sangatlah luar biasa. Ya. Maka kita melihat ya, ada beberapa ini komponen eh, penting ya membentuk ekosistem sistem keuangan digital, diantaranya adalah uang elektronik atau e-money. Ya, uang elektronik ini sudah menjadi alat pembayaran ya berbasis saldo digital yang disimpan dalam kartu, ya, atau chip kartu atau server, ya sudah seperti ATM lah gitu kan. Ya, e-money sekarang kan, nah ini yang digunakan di jalan tol, ataupun kita mau ke bandara, ya, atau kalau di Jakarta sekarang juga menggunakan itu. Pada saat Anda mau naik apa namanya tuh MRT Jakarta ya, Anda harus menggunakan e-money. Ya, minimal kartu gitu. Nah, e-money ini digunakan untuk transaksi biasa ya, transaksi kecil, di transportasi umum, parkir maupun belanja retail ya, tidak memerlukan lagi rekening bank. Ya, nilai uang yang disimpan secara elektronik ini ya dapat diisi ulang tentunya. Ya, kita bisa mengisi ulang melalui ATM, melalui mobile banking, ya, juga platform startup. Ya, Anda bisa mengisinya seumpama di Shopee ya, Anda bisa mengisinya di
Tokopedia, ya, dan lain-lain gitu. Nah, ekonomi e-money ini, saudara sekalian, itu tentu akan mempercepat perputaran uang di sektor retail dan transportasi, ya, serta mendukung efisiensi ekonomi perkotaan, ya, umumnya. Kemudian juga ada dompet digital, ya, dompet digital atau e-wallet, ya, digital e-wallet. Dompet digital ini adalah aplikasi di smartphone, ya, biasanya, yang kemudian menyimpan uang digital dan memfasilitasi transaksi online maupun offline. Ya, ini tentu dapat digunakan untuk pembayaran tagihan, ya, belanja online hingga transfer ke sesama pengguna. Ya, kemudian juga banyak e-wallet itu terhubung dengan sistem kris. Ya, contohnya GoPay mungkin. Ya, GoPay itu sudah bisa menggunakan kris juga, ya. OVO juga seperti itu. Ya, bisa menggunakan kris. Nah, jasanya disertai dengan biasa, ya, ada fitur-fitur promo, ya, cashback, ya, untuk meningkatkan transaksi. Ya, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, ya, link aja, banyak lagi tuh sekarang, semakin berkembang. Nah, dompet digital ini tentu menjadi penguat, ya, inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat muda, ya, pelaku UMKM, serta apa yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan gitu. Ya, kemudian ada mobile banking, ya, nomor 3 mobile banking, ya, mobile banking ini sudah umum, ya. Semua mahasiswa wajib lah, ya, memiliki mobile banking. Nah, itu tentu ada layanan perbankan yang berbasis aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan transfer, bayar tagihan, top up juga, ya, bayar tagihan, ya, semua ada di mobile banking lah saat ini. Kemudian ada fintech lending, ya, peer-to-peer lending dan crowdfunding, ya, contohnya. Fintech lending ini adalah platform digital, ya, yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dan peminjam, ya, secara langsung. Namanya juga adalah peer-to-peer. Ya, peer-to-peer berarti tidak ada lagi jarak, ya, kita langsung bertransaksi antara dua belah pihak, lender dan borrower, peminjam, pemberi pinjaman dan peminjam gitu. Nah, peer-to-peer lending ini tentu akan memotong peran bank, ya, sebagai perantara, sehingga membuat proses pinjaman itu lebih cepat. Ya, demikian pun juga crowdfunding. Crowdfunding ini adalah penghimpun dana, termasuk dalam menghimpun dana-dana sosial, ya, dana bantuan Palestina seumpama, ya, atau bencana-bencana alam. Itu adalah sebuah adalah crowdfunding, dan ada juga crowdfunding yang bergerak dalam bidang bisnis, ya, menghimpun dana untuk sebuah saham tertentu. Ya, maka crowdfunding ini itu akan memungkinkan pengumpulan dana dari masyarakat untuk proyek tertentu, misalnya usaha UMKM, ya, usaha mikro dan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, tetapi perlu digarisbawahi tentang, ya, risiko juga tetap selalu ada, saudara sekalian. Ya, makanya pengawasan itu akan menjadi aspek penting. Ya. Kemudian digital banking, ya. Digital banking ini adalah bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital, ya, tanpa kantor cabang fisik. Seperti contohnya adalah Bank Jago. Ya, Bank Jago itu adalah bank digital, ya, bank online. Mereka tidak memiliki kantor cabang. Semua layanan dilakukan melalui aplikasi. Ya, mulai kita membuka rekening, transfer, investasi, ya, hingga pengajuan kredit pun, ya, semua serba online. Maka sistem ini memanfaatkan teknologi, ya, verifikasi digital, ya, seperti apa istilahnya itu,
KYC gitu, atau Electronic Know Your Customer, ya, sehingga pastinya biaya operasional itu akan sangat rendah, ya, sehingga suku bunga dan biaya administrasi itu lebih kompetitif, ya. Jago ataupun ada juga namanya bank commerce di Shopee juga ada namanya Cbank, ya, itu adalah satu grup dengan Shopee, Cbank. Nah, maka semua komponen ini, ya, mulai dari e-money, e-wallet, mobile banking, fintech lending, ya, dan digital banking merupakan satu kesatuan yang akan membentuk ekosistem keuangan digital. Ya, maka kolaborasi antar komponen ini tentu akan semakin mengakselerasi, ya, akan mempercepat transformasi keuangan menuju ekonomi digital yang tentu akan lebih inklusif, efisien, dan produktif. Oke, next slide. Ya, kemudian di sisi lain juga kita akan melihat, ya, peluang dan tantangan sistem keuangan digital ini. Ya, semua ada kebaikan-kebaikannya, ada peluang-peluangnya. Ya, di balik itu semua juga selalu akan ada tantangan-tantangan. Ya, itu adalah sebuah dua sisi, ya, mata uang koin. Nah, saudara sekalian, kita selalu berpikir bahwa setiap inovasi digital, ya, itu akan menawarkan dua sisi. Sisi lain adalah peluang besar bagi kemajuan ekonomi, sementara sisi lainnya tentu akan menghadirkan tantangan baru yang harus kita kelola dengan bijak. Nah, pada sesi ini pun kita akan melihat, ya, bagaimana sistem keuangan digital ini akan menjadi katalis pembangunan ekonomi. Ya, sekaligus apa risiko kira-kira yang akan muncul yang memerlukan antisipasi. Ya, yang pertama kita lihat dulu, ya, peluang sistem keuangan digital. Ya, yang pertama, peluang dari sistem keuangan digital ini adalah meningkatkan inklusi keuangan. Ya, inklusi keuangan akan berarti kan kemampuan, ya, masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal, ya, seperti tabungan, kredit, ataupun asuransi. Ya, karena sebelum era digital, banyak masyarakat di pedesaan atau daerah tertentu tidak memiliki akses ke bank. Maka dengan hadirnya mobile banking ini, e-wallet, ataupun fintech, maka mereka tidak dapat membuka rekening, menabung, atau bertransaksi hanya dengan ponselnya mereka. Ya, itu saja harus dengan ketersediaan internet, gitu kan. Nah, makanya kan pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia itu sudah menargetkan peningkatan inklusi keuangan sampai 90% di tahun ini, ya, tahun 2020. Ya, maka saudara sekalian, inklusi keuangan digital ini tentu akan menjadi modah, ya, untuk mempercepat perputaran uang di daerah, ya, akan meningkatkan tabungan masyarakat, dan tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung UMKM, ya, peluangnya, ya. Salah satu peluangnya sistem digital itu adalah mendukung UMKM. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini UMKM itu masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, namun seringkali juga itu akan terkendala dengan modal dan pencatatan keuangannya. Itu adalah masalah-masalah klasik yang sering muncul di uh, lingkungan UMKM. Maka dengan sistem digital ini, UMKM itu akan bisa menerima pembayaran non-tunai. Mereka juga akan bisa mencatat transaksi secara otomatis. Ya, kalau di Play Store sendiri kan, itu banyak loh aplikasi-aplikasi
yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, yang gratis pun banyak. Ya, ada buku kas, buku warung itu, ya, itu sudah tersedia secara gratisan. Ya, ini bisa dimanfaatkan oleh para UMKM untuk mencatat transaksinya secara otomatis, ya. Dan juga sekarang ini UMKM mudah sekali mengajukan pinjaman lewat peer-to-peer lending. Dan catatan ya, pinjamannya adalah pinjaman yang terdaftar di OJK, ya, jangan yang pinjol ilegal. Ya, ada platform seperti Coinworld, Modalku. Nah, ini semua akan memudahkan pengusaha mikro untuk mengakses pendanaan secara cepat, ya, tanpa agunan juga. Biasanya ya nggak ada agunan. Kemudian peluang berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, sistem keuangan digital ini karena dia bekerja sangat cepat, maka tentu akan mempercepat juga perputaran uang. Artinya kan, konsumsi, investasi, ataupun transaksi ekonomi itu akan berjalan lebih cepat. Nah, maka akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, dengan cepat pula. Transaksi digital ini, ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Maka pertumbuhan platform pembayaran dan fintech itu juga akan mendorong konsumsi masyarakat. Ya, saya pernah menjelaskan bahwa di Indonesia ini sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Ya, dan itu adalah konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Ya, di atas 50% loh. Nah, negara kita ini, Indonesia. Ya, itulah yang menyebabkan sehingga subsidi itu masih sangat terlepas, ya, kompensasi BLT masih sangat terlepas, ya, dalam rangka mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, ya, karena dialah menjadi, ya, tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi kita. Ya, jadi sistem digital ini, saudara sekalian, ya, dalam jangka panjang ini tentu akan meningkatkan produk domestik bruto, ya, PDB, ya, dan daya saing nasional. Ya, kecepatan peredaran uang ini tentu akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak daerah, ya, umumnya. Kemudian berikutnya adalah transparansi, ya, peluangnya. Dengan teknologi blockchain ini, ya, dan digital record, maka setiap transaksi itu dapat dilacak dan diverifikasi. Ya, biasa kita menggunakan istilah jejak digital. Apapun yang telah kita lakukan di digital sampai sekarang itu bisa ditelusuri. Bahkan sekalipun kita pernah menghapusnya, itu tetap bisa direcover. Ya, maka hati-hati juga ya menggunakan platform-platform digital. Hati-hati kita bermedsos. Nah, dengan blockchain ini akan membuat data transaksi itu akan lebih aman, ya, dan lebih transparan dan sangat susah dimanipulasi. Ya, itu kelebihan dari blockchain. Sehingga tentu akan risiko-risiko penyalahgunaan, ya, korupsi, kecurangan maupun penggelapan dana itu, ya, sangat minim. Ya, maka dalam ekonomi, saudara sekalian, yang namanya transparansi keuangan itu akan sangat mendukung, ya, good governance. Ya, dan tentu jika itu adalah transparan, maka akan memperkuat kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, ya, terhadap lembaga-lembaga keuangan kita, ya, terutama lembaga keuangan fintech itu, ya. Nah, kemudian di sisi lain juga ada tantangan, ya, tidak kalah penting juga, ya, bagaimana kita menghadapi risiko, bagaimana kita memitigasi risiko. Tentu kita harus memahami apa sih tantangan-tantangan sistem keuangan digital itu. Ya, yang pertama, yang paling umum adalah keamanan siber. Bagaimana orang-orang bisa meretas
akun-akun. Ya, bayangkan kalau seumpama kita punya rekening digital kemudian itu diretas oleh orang, wah luar biasa, mampus kita kan. Nah itulah dia, maka di balik kemudahan digital itu selalu ada ancaman serius tentunya ya, ada kejahatan-kejahatan siber yang sering terjadi. Ya, kasus peretasan akun bank digital seumpama ya, penipuan OTP itu ya sudah sangat marak, dan pencurian data pribadi juga sangat meningkat ya seiring dengan digitalisasi. Ya, inilah yang kita bahas juga sebelumnya tentang penguasaan big data. Apakah siapakah yang paling layak menguasai big data? Ya, apakah pemerintah, apakah swasta, apakah sektor perbankan? Ya, karena ketika data-data itu disalahgunakan, ya itulah yang mudah dibocorkan. Itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi seseorang. Maka keamanan data ini, ya data privasi ini, itu akan menjadi isu penting dalam keuangan digital. Ya, dalam sistem ekonomi kita, bahwa jika itu tidak diantisipasi, maka gangguan keamanan siber ini juga akan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital, dan tentu ini akan menjadi penghambat untuk mengadopsinya gitu. Ya, kemudian berikutnya ada literasi digital, ya. Literasi digital yang masih rendah. Ya, teknologi tentu hanya efektif jika penggunanya paham tentunya, ya. Masih banyak masyarakat yang belum paham cara menggunakan aplikasi keuangan dengan aman. Ya, masih banyak orang yang saking tidak pahamnya maka mereka paranoid dengan sistem digital itu. Ya, mereka selalu berpikir negatif. Ya, contohnya ya masih sering ya memberikan data pribadi ke pihak tidak resmi atau terjebak penipuan investasi online. Nah, ini yang selalu biasa di blow up gitu. Kalau penipuan investasi online, nah itu langsung digeneralkan bahwa seperti inilah sistem-sistem yang bersifat digital itu. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran sebagian masyarakat kita. Oleh karena itu, maka pendidikan literasi digital keuangan itu harus menjadi prioritas nasional ya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Bank Indonesia. Dalam hal ini ya sebagai leading sektor dari sistem keuangan itu. Kemudian juga ada ketergantungan teknologi ya. Sistem digital ini tentu akan menciptakan ketergantungan penuh pada internet dan infrastruktur. Ya, kalau jaringan internet itu terganggu, ya maka pasti layanan keuangan digital juga akan lumpuh. Ya, tidak mungkin bisa berfungsi. Nah, hal ini tentu akan menjadi kendala besar di banyak wilayah Indonesia, terutama mungkin di bagian timur, gitu kan. Ya, kalau Jawa mungkin rata-rata sudah merata lah. Ya, tetapi yang bagian timur, yang belum memiliki akses internet stabil, mungkin ada internetnya, ya, tapi timbul tenggelam gitu kan, lebih banyak tenggelamnya mungkin daripada timbulnya. Ya, maka kalau kita memahami ya namanya dalam perekonomian, ya, ketika infrastruktur itu terbatas, ya maka pasti akan memperlambat pemerataan pertumbuhan ekonomi kita. Ya sama kalau seumpama infrastruktur digital itu juga lambat, maka ya pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Gitu. Ya, kemudian masalah berikutnya adalah regulasi dan perlindungan konsumen. Ya, regulasi dan perlindungan konsumen. Nah, inovasi teknologi itu berjalan sangatlah cepat, tapi tidak linear ya, tidak linear dengan regulasi. Teknologi itu sangat cepat, tapi regulasinya itu yang tertinggal. Ya, maka inilah yang banyak muncul aplikasi-aplikasi ilegal ya, pinjol-pinjol ilegal ya, karena ada kesenjangan regulasi. Ya, mereka melihat ada celah di situ, ya itu mereka manfaatkan. Ya, banyak sekali ya platform fintech baru yang belum sepenuhnya diawasi oleh OJK. Nah, ini berbahaya. Mereka yang sering
memanipulasi bunga, ya, pinjaman yang begitu tinggi gitu ya. Ya, sehingga memang diperlukan aturan jelas untuk melindungi konsumen dari praktek ilegal ya, seperti pinjol-pinjol yang tidak terdaftar itu. Ya. Nah, sekira itu ya, saudara sekalian, ya. Berikutnya adalah dampak terhadap pembangunan ekonomi. Nah, saudara sekalian, ya. Nah, pada bagian ini, saudara sekalian, ya kita akan melihat ya bagaimana sistem keuangan digital itu memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks pembangunan inklusif dan keberlanjutan ekonomi. Kita tahu ya bahwa pembangunan ekonomi itu bukan hanya tentang pertumbuhan angka PDB atau produk domestik bruto ya, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi tentu juga tentang bagaimana seluruh lapisan masyarakat ini itu bisa ikut berpartisipasi ya dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut ya, karena kadang pertumbuhan ekonomi meningkat naik gitu, tapi pengangguran juga masih ya, masih besar gitu. Nah, itu yang biasa orang menyebutkan pertumbuhan ekonomi seperti itu adalah pertumbuhan ekonomi yang memang tidak berkualitas. Nah, makanya sistem keuangan digital ini diharapkan hadir sebagai apa namanya solusi ya, enabler gitu, yang dapat mempercepat pemerataan akses keuangan dan peluang ekonomi bagi semua kalangan, termasuk masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Kita sangat menginginkan ada akses keuangan yang lebih luas ya, inklusi keuangan itu. Karena salah satu dampak yang paling nyata dari digitalisasi keuangan adalah terbukanya akses keuangan yang lebih luas. Ya, apakah itu melalui layanan mobile banking, e-wallet, fintech, ya, masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank formal itu, ya kini mereka bisa menabung loh, bisa mentransfer uang, bahkan bisa memperoleh pinjaman. Nah, ini keuntungan-keuntungannya. Maka dalam konteks ekonomi, ya maka ini sangatlah penting karena inklusi keuangan ini tentu merupakan indikator utama pemerataan ekonomi. Ketika lebih banyak orang yang bisa mengakses ke layanan keuangan, ya, maka mereka dapat mengelola pendapatannya mereka dengan lebih baik, bisa melakukan investasi meskipun kecil-kecilan, ya, dan juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif tentunya. Maka dengan demikian, sistem keuangan digital ini berperan ya, sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan akan memperkuat fondasi pembangunan inklusif. Ya, pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal, ya itu adalah target sebenarnya. Ya. Selain masyarakat umum, maka kan pihak yang paling diuntungkan dengan sistem digital ini adalah UMKM. Ya, di mana UMKM ini kita pahami sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Maka melalui platform pembayaran digital, ya yang peer-to-peer itu, ya peer-to-peer lending, ya UMKM itu semakin mudah menerima pembayaran tanpa uang tunai dengan lebih cepat, ya bisa mencatat transaksi dengan cepat, mengakses sumber pembiayaan, ya maka dampaknya tentu ya efisiensi bisnis bisa meningkat, arus kas lebih lancar, dan skala usahanya bisa mereka perluas. Ya, maka ketika UMKM tumbuh, maka efek multipliernya, ya multiplier efek ekonomi itu juga pasti akan meningkat. Sehingga permintaan tenaga kerja tentu akan naik, konsumsi masyarakat meningkat, ya kalau konsumsi meningkat, produksi pasti meningkat, ya sehingga kalau itu semua terjadi, maka itulah yang disebut dengan siklus ekonomi, aktivitas ekonomi lokal itu akan menjadi, ya akan menjadi lebih hidup. Ya, kira gitu saudara sekalian, ya
kesimpulannya bahwa sistem keuangan digital kita itu memang akan memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia ya, yang inklusif, efisien, dan berbasis teknologi. Namun peluang-peluang ini juga ya hanya dapat diwujudkan jika disertai regulasi yang baik, literasi yang memadai, serta pemerataan infrastruktur digital. Ya, maka saudara sekalian sebagai calon ekonom dan perencana pembangunan ya, kalian sangat berkepentingan untuk memahami dinamika ini, karena pembangunan masa depan tidak lagi hanya berbasis sumber daya alam, tapi juga sudah berbasis data. Ya, sangat penting bagi kita untuk melakukan inovasi yang melalui fasilitas keuangan digital. Saya kira itu saudara sekalian materi kita untuk hari ini. Ini juga ada studi kasus bisa kita bahas. Ya, jadi studi kasus kita adalah tentang GoPay dan dilema keamanan data pengguna. Ya, ini adalah studi kasus untuk materi kita tentang sistem keuangan digital. Ya, jadi ini adalah latar belakang ya kasusnya. Kemudian kita lihat ini adalah tugas diskusinya, saudara sekalian. Bagian A ini ya, kita baca dulu mungkin yang tadi ya. Oke. Nah, berdasarkan materi yang telah dipelajari, jelaskan perbedaan utama antara sistem keuangan digital dan konvensional dalam konteks keamanan transaksi. Ya, jadi mungkin perbedaan utamanya ya antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan digital ya. Kalau transaksinya terpahami sendiri bahwa kalau konvensional ya masih tunai berbasis fisik ya, tetap muka, dokumentasinya bentuk kertas, sementara kalau sistem keuangan digital itu sudah elektronik berbasis data dan ya jaringan internet tentunya. Ya, dari segi keamanan juga kalau sistem keuangan konvensional ya masih dikontrol manual ya, bersifat sentralisasi juga ya. Sementara kalau sistem keuangan digital sudah mengandalkan enkripsi ya, end-to-end ya, autentikasi menggunakan juga kode-kode OTP itu ya, dan keamanan siber ya tentunya. Sementara dari risiko keamanannya ya, konvensional masih berisiko dengan pemalsuan dokumen ya, pencurian uang fisik. Kalau digital itu kan ya sifatnya apa namanya, risiko keamanannya itu phishing ya, hacking, kebocoran data, dan penipuan digital. Ya, kalau dari segi jejak transaksi sendiri ya, kalau konvensional itu ya tentu sulit dilacak ya kalau jejak transaksi. Tapi kalau menggunakan sistem keuangan digital, maka itu akan terekam otomatis dalam sistem digital ya, atau audit trail. Kemudian nomor 2, identifikasi komponen-komponen sistem keuangan digital yang berperan dalam kasus GoPay di atas. Ya, maka komponen sistem keuangan digital yang berperan dalam kasus GoPay ini ya, e-wallet seumpama ya, platform utamanya ya yang digunakan untuk transaksi, kemudian fintech payment system ya, ekosistem yang menghubungkan aplikasi GoPay dengan merchant dan bank ya, dan lain-lain ya. Kemudian bagian B ya, peluang dan tantangan. Ya, kalau GoPay ini ya, peluang
pengembangan GoPay untuk memperluas inklusi keuangan mungkin adalah satu ya, akses ke masyarakat pedesaan ya, melalui kerjasama dengan warung maupun agen turis lokal, termasuk integrasi dengan program pemerintah ya, kemitraan dengan UMKM juga ya. Tantangannya mungkin masalah keamanan ya, privasi data umumnya ya, untuk yang berbasis digital ya, termasuk literasi digital juga masih rendah gitu ya. Kemudian ketimpangan akses teknologi tentunya ya. Sekira itu ya rekomendasi kebijakannya ya, bisa membentuk regulasi terpadu, mewujudkan sertifikasi keamanan dan meningkatkan literasi nasional tentunya. Baik, saudara sekalian ya, sekira itu ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.